anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Walaupun yang bergabung baru 2 orang ya, Frila Amani kita, Ibu tetap akan mulai mengajar. Jangan khawatir ya. Mungkin yang lain masih kedinginan ya, tidur karena hujan-hujan gerimis begini. Oh ini LK ya, alhamdulillah sudah bisa gabung. Nggak apa-apa ya. Karena sudah jam 8 lewat 2 menit anak-anak, Ibu mau memulai saja ya. Nanti insya Allah ini pelajaran kita akan Ibu rekam, jadi yang nanti gabungnya terlambat atau yang tidak bisa ikut bisa nonton juga nanti di YouTube, insya Allah ya. Kalau hasil rekamannya bagus, tapi kalau tidak ya kalian harus belajar sendiri. Pada saat ini anak-anak kita sudah memasuki bab kedua, yaitu tentang haji dan umroh. Ya, Ibu harapkan kalian mendengarkan dengan baik karena ini pelajaran yang agak susah, lebih susah dari bab 1. Yang bab 1 aja yang di atas KKM hanya 9 orang ya, 8F ya. Di bab ini harus lebih rajin membacanya ya. Ibu sarankan kalian itu banyak-banyak nonton YouTube hasil sharean orang-orang yang lagi haji atau umroh. Ya, sehingga apa? Kalian itu bisa mendapatkan gambaran. Jadi ketika Ibu menerangkan sa'i, oh kalian ada, oh sa'i yang itu gitu. Ibu menerangkan tawaf, oh tawaf yang seperti itu gitu. Ya, berbeda ketika kita itu belajar misalnya sholat. Kalau sholat kan dari kecil kita sudah belajar dan tiap hari kita paling enggak 5 kali mengerjakan sholat kan ya. Jadi udah pada paham. Tapi kalau haji dan umroh karena belum pada mengerjakan, ada yang sudah umroh di sini. Yang bergabung ada yang sudah umroh. Nah, berarti Safira sudah. Oh ya, Safira sudah ya. Udah ya waktu SD ya. Paling enggak Safira ada gambaran ya. Bagaimana sa'i, tawaf gitu kan ya. Nah, tapi kalau tidak, kalian harus banyak nonton video, tapi bukan video tutorialnya yang cuman manasik di Indonesia ya, lebih baik nonton yang aslinya, misalnya melempar jumroh, itu kan ada banyak video yang ketika melempar jumroh diabadikan gitu kan ya, dan di-share di YouTube itu, silahkan kalian nonton, supaya lebih mengerti. Nah, baik anak-anak, tadi kalian sudah absen di e-learning kan? Jangan lupa anak-anak ya, setiap kali pelajaran fikih absennya di e-learning ya, jangan lupa. Ibu mulai biasakan kalau kita Google Meet, kalian di sebelahnya ada buku pelajarannya, boleh buku paket, boleh LKS. Ya, yang paling gampang buat kamu apa? Sambil pegang bolpen atau pensil atau stabilo, nanti diterang-terangin mana yang penting menurut kalian ya. Apa yang paling dekat dengan kamu saat ini? LKS. Kalau LKS silahkan dibuka halaman 21. Itu bab haji dan umroh. Ya. Nah, seperti biasa ketika memasuki bab baru kita mulai dari definisi. Definisi itu arti, ya, pengertian. Anak-anak, hajun itu bahasa Arab, itu artinya sengaja. Berarti berhaji itu artinya menyengaja. Ya, jadi ibadah, rangkaian ibadah haji itu merupakan ibadah yang disengaja. Nah, disengaja apanya? Nanti kita jelaskan. Artinya apa, Nana? Artinya tidak ada haji itu yang tiba-tiba haji gitu kan ya. Mumpung ini kita haji gitu. Enggak ada yang begitu. Haji itu disengaja. Ya, bahkan saking disengajanya ya, kalau orang Indonesia kadang-kadang belum berangkat haji, oleh-olehnya sudah ada, bahkan udah dibungkus-bungkusin dan sudah diplot-plotin ini buat A, B, C, D. Nah, itu bagian dari disengaja. Tapi ingat ya, oleh-oleh tidak wajib.
oleh-oleh termasuk dari hadiah, ya, dan itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Bu, mengapa apa tuh namanya disebut dengan sengaja? Ya, yang pertama, karena itu berkaitan dengan ibadah yang memakan waktu lama. Ya, kalau Safira ingat, pelaksanaan umroh, kalau umrohnya saja, Nana, ya, itu 4 jam selesai. Mulai dari mikot, ya, kemudian pergi tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Itu kalau muda-muda kayak kalian, insya Allah 4 jam selesai. Ya, karena ambil mikotnya deket gitu kan, misalnya di mana? Mikotnya itu di Tanim atau di Hudaybiyah. Itu yang dekat-dekat itu bisa 4 jam selesai. Nah, tetapi kalau haji paling enggak 5 hari, harus ada 5 hari. Mulai dari berangkat untuk ihram, kemudian wukuf, ada mabit di Mina, di Musdalifah, mabit di Mina 3 hari, kemudian tawaf, sa'i, tahallul itu paling enggak 5 hari. Dibutuhkan waktu untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji itu 5 hari. Ya. Berarti kan harus disengaja, harus direncanakan maksudnya. Sengaja itu maksudnya direncanakan. Nah, belum lagi berkaitan dengan tempatnya, ya kan? Ibadah haji itu hanya bisa dilaksanakan di Mekah. Jadi pelaksanaan ibadah haji dan umroh itu anak-anak hanya ada di Mekah. Tidak bisa seperti sholat di rumah boleh, di kamar boleh, di musola boleh, di masjid boleh, gitu kan ya. Berbeda. Ya, karena berkaitan dengan tempat hanya di Mekah. Misalnya dari Indonesia, ya, harus direncanakan naik apa, nanti pulangnya bagaimana, bekalnya bagaimana. Itu merupakan bagian dari kesengajaan melakukan ibadah haji. Ya, direncanakan. Nah, anak-anak kalian kalau misalnya dari TK, kan kamu sekolah TK kan ya, TK, SD kadang-kadang atau MI ada manasik haji, ya, ada manasik haji. Mungkin kalian secara manasiknya, tata caranya masih ingat kan ya? Mudah-mudahan ya masih ingat kan ya tata urutannya ya. Jadi Ibu akan menerangkan yang kemungkinan kalian lupa-lupa aja, ya. Nah, seperti kamu ketahui, ibadah haji ini merupakan rukun Islam, anak. Rukun Islam berarti walaupun haji itu walaupun haji itu berdasarkan Ali Imran ayat 97 itu wajib bagi yang mampu. Ya, kalau kalian dibuka LKS halaman 22, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti manistato'a ilaihi sabila. Dan ibadah haji itu diwajibkan kepada orang yang mampu melaksanakan perjalanan ke sana, yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Jadi Allah hanya mewajibkan yang mampu. Tetapi walaupun hanya yang mampu, ya, karena ini termasuk dari rukun Islam, nah, kita harus berusaha supaya bisa melaksanakan, supaya sempurna Islamnya. Ibu, berarti kalau nggak haji nggak sempurna, gitu kan ya? Berbeda antara yang haji dan yang tidak. Nah, sekarang perhatikan. Kalau kita sudah tahu apa pengertian haji gitu kan ya, sudah ada bayangan-bayangan, oh iya dulu saya manasik begini begini begini. Nah, Ibu mau menerangkan sekarang siapa sih yang wajib melaksanakan ibadah haji? Tadi kan katanya yang mampu, yang mampu. Nah, sekarang yang wajib atau dianggap mampu itu siapa? Yang pertama, Nana, tentu saja yang beragama Islam. Ini kalau dalam ilmu fikih disebut syarat wajib. Kamu ingat tuh, yang kalau ada syarat wajib berarti siapa yang wajib gitu. Yang wajib adalah satu yang beragama Islam. Artinya kalau nggak beragama Islam ngapain ini ke sana ya? Mau ikutan haji nggak boleh. Bukan nggak boleh ya. Buang-buang waktu aja sama buang-buang duit aja. Kemudian yang kedua adalah balik.
Ya, balik itu kalian sudah tahu tandanya kalau laki-laki sudah pernah mimpi basah, ya. Kalau yang perempuan haid pertama kali itu merupakan tanda dari eh, balik. Nah, artinya kalau ada yang pergi haji atau umroh ketika belum balik, misalnya Safira, Safira kan pergi umrohnya waktu masih SD kan ya, itu kan belum balik. Nah, berarti saat itu pahala dari umrohnya Safira itu masih buat orang tua. Nanti sekarang ini kalau Safira sudah balik, Safira masih wajib untuk haji. Ya, umroh wajibnya juga masih harus lagi. Karena yang kemarin belum balik. Ya. Nah, nanti mudah-mudahan ada rezeki lagi jadi setelah balik bisa berangkat lagi ya Safira ya. Nah, kemudian berakal sehat. Berakal sehat artinya tidak gila. Ya iyalah kalau gila mau diajarin bagaimana? Karena kalau haji itu ada tata urutannya. Kalau gila kan nggak bisa diajarin ya anak ya. Bisa-bisa di sana cuman ngapa-ngapain doang, ganggu-ganggu orang doang. Udah gitu kalau berangkat haji dari Indonesia, itu ada screening kesehatan anak-anak. Jadi ketika mau daftar, itu ini dulu, dimintain surat keterangan sehat. Nanti kalau sudah mau berangkat, diperiksa lagi. Diperiksa kesehatannya, jasmani dan rohani. Ya, kalau rohaninya sakit, dalam artian gila, itu tidak bisa berangkat. Jadi dari Indonesia sudah difilter, tidak bisa berangkat ya. Dan memang dia tidak wajib. Jadi seandainya nih naudzubillah min dalik ya, ada saudara kita atau ada ya anggota famili kita lah ya yang tidak sehat akalnya ya, kalau bahasa kasarnya gila ya. Dia tidak wajib haji. Walaupun kaya Bu, walaupun kaya. Nah, yang keempat merdeka. Nah, kalau sekarang mah orang merdeka semua, ya. Ini zaman Nabi dulu ada budak kan. Nah, kalau budak itu tidak wajib. Anak-anak kalian harus ingat ya, budak beda sama pembantu. Ya, kalau pembantu itu asisten, kita gaji. Ya, kalau dia mau pindah tempat kerja, suka-suka dia, tidak ada ikatan. Tapi kalau budak itu dimiliki anak, bisa dijual sama tuannya. Ya, berbeda. Kalau sekarang udah nggak ada, merdeka semua orang pada. Yang kelima, mampu. Mampu ini bahasa Arabnya istito'ah. Nah, kategori mampu ini anak-anak yang tadi manistato'a ilahi sabila, kategori mampunya ini dirinci lagi. Ya, yang pertama adalah punya ongkos naik haji, punya ONH. Ya, ongkos naik haji. Kenapa? Karena haji harus di Mekah. Kalau di Indonesia, karena hajinya itu dikoordinir oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, itu anak-anak kalau mau daftar ya, kalau mau daftar itu harus setor uangnya ke bank syariah. Bank apa saja yang ada syariahnya itu ada tabungan hajinya. Ya, jadi kalau orang mau mulai nyicil nabung haji, itu silahkan datang ke bank syariah, datang ke customer service-nya, saya mau bikin rekening haji. Ya, terus taruh duitnya. Kalau sudah 25 juta, ya, kalau sudah 25 juta, kalian akan dikasih kertas tuh sama tukang banknya. Ya, disuruh bawa ke Kemenak. Kalau kita tinggal di Munjul, itu Kemenaknya Kemenak Jakarta Timur. Ya, ada di Jalan I Gusti Ngurah Rai itu di Pondok Kopi. Datang ke sana. Nanti di sana dikasih kertas, disuruh isi, difoto, tanda tangan segala macam. Terus dapat namanya nomor porsi. Nah, nomor porsi itu apa? Nomor porsi itu daftar urutan antrian. Ada nomornya tuh sekian sekian sekian. Perkiraan berangkatnya tahun berapa? Loh, memangnya kenapa Bu? Karena ngantri. Ya. Karena di Indonesia itu mayoritas agamanya Islam dan semuanya, bukan semuanya ya, banyak yang ingin berhaji. Sementara kuota jamaah haji dari Arab Saudi itu dibatasi, akhirnya ada daftar antriannya anak-anak di ngantri ya. Kalau dulu zaman ibunya Bu Rumzil enggak ada daftar antrian, jadi begitu dibuka pendaftaran langsung rebutan. Yang dapat, yang enggak dapat tahun depannya gitu.
Tapi kalau sekarang boleh daftar semuanya, nanti ada antriannya. Ya, itu kalau sudah 25 juta. Menurut kabar itu sudah sampai di 17 tahun anak-anak di Jakarta ini daftar antriannya. Jadi kalau kalian kebetulan ada duit, mama papanya ajakin daftar. Nanti abis pelajaran ini bilang ke mamanya, "Ma, ada duit gak 25 juta? Ngapain? Saya daftarin haji dong," gitu. Katanya itu antriannya sudah sampai di 17 tahun. Bahkan boleh jadi sudah 20 tahun ya. Karena apa? Karena kan tahun kemarin kita nggak ngirim jamaah haji tuh. Tahun kemarin, kalau sekarang nggak ngirim lagi atau ngirim tapi sedikit, nah itu daftar antriannya makin panjang. Ya, karena ada yang keberangkatannya ditunda kan. Nah, jadi kalau kalian sekarang umur 13-14 tahun, kemungkinan kalian akan hajinya umur 30-an, ya kan? Ya, masih muda, enak. Kalau naik haji masih muda, itu lebih lebih apa ya anak ya? Lebih baiklah secara kesehatan. Ya, jangan nunggu tua. Ibu, bagaimana kan nanti saya inian ada istri, kemungkinan insya Allah ya kalian sudah punya istri apa suami, nanti daftar berangkat bareng bisa. Itu namanya menarik muhrim. Ya, misalnya yang laki-laki siapa nih? Yang ada di sini Aldan daftar sekarang. Misalnya berangkatnya 17 tahun yang akan datang. 7 tahun lagi Aldan itu menikah, punya istri kan, ingin haji sama istrinya. Istrinya daftar pada saat setelah menikah, nanti bisa berangkatnya bareng Aldan. Itu namanya menarik muhrim. Ya, sama juga dengan yang cewek, menarik muhrim itu bisa menarik suaminya supaya bisa berangkat bareng. Nah, tapi syaratnya ngantri dulu dari sekarang, ya. Itu anak-anak ya punya ONH. Nah, kalau kalian itu sama Allah diberi rezeki lebih banyak lagi, Ibu sarankan ya, jangan pelit-pelit ikut yang reguler, ikut aja yang haji khusus, yang haji plus ya, yang nggak pakai ngantri, yang bayar sekarang bisa berangkat bulan depan gitu ya, bayar Januari bisa berangkat nanti di bulan bulan haji tahun ini yang tidak usah ngantri gitu kan ya. Tapi mahal Bu, ya nggak apa-apa. Ya, namanya juga Haji Plus ya. Pelayanannya beda anak-anak ya. Lebih enak ya. Kalau yang lain dari hotelnya itu naik bis dulu biar sampai ke mana? Ke Masjidil Haram. Kalau yang Plus itu tinggal turun dari hotel langsung Masjidil Haram. Di Madinah itu hotel-hotelnya tinggal jalan twing langsung inian gerbangnya Masjid Nabawi. Kalau yang reguler jalannya agak jauh ya, lebih jauh. Makannya juga beda, di Arafahnya tendanya beda, ada AC-nya gitu kan ya. Di Mina tendanya dekat dengan pelemparan jumroh, pokoknya enak. Jangan pelit-pelit, walaupun mahal, nanti diganti anak-anak. Jadi kata Nabi, segala biaya yang dikeluarkan untuk haji dan umroh itu diganti sama Allah. Harus percaya, nanti diganti beneran. Lewat mana Bu? Lewat terserah Allah mau diganti lewat mana. Ya, jangan tidak percaya sebelum membuktikan. Ya. Tuh ya, jadi seperti itu ONH, ongkos naik haji. Kemudian yang kedua ada kendaraannya. Nah, ada ongkosnya, nggak ada kendaraannya, repot. Emang mau ke sana pakai berenang, ya kan ya. Atau ada Bu yang naik sepeda berapa bulan ya. Kalau kuat naik aja sepeda nggak apa-apa. Ada yang naik mobil, ya. Terserah. Yang penting ada kendaraannya. Kalau zaman dulu kendaraannya bukan pesawat, anak-anak zaman kakeknya Burumzil itu berupa kapal laut dan perjalanannya itu hampir 1 tahun. Jadi 3 bulan berangkat, kemudian di Mekah Madinahnya sekian bulan karena kan tidak ada kereta cepat, tidak ada bis, tol belum selancar sekarang gitu kan ya. Nah, kemudian perjalanan pulangnya juga 3 bulan, pokoknya hampir 1 tahun. Itu. Tapi yang penting ada kendaraan sudah nggak apa-apa ya karena kita kan tinggal di Indonesia. Bu, kalau dari negara lain, ada yang cuma naik bis, anak-anak. Ada yang cuma naik pesawat 2 jam. Kalau dari Indonesia, naik pesawatnya 9 jam sudah sampai di Madinah. Ya, 9 jam
perjalanan pesawatnya. Ya, kalau di Indonesia itu pesawatnya Saudia, kemudian Garuda, ya ada juga apa tuh namanya tuh Citylink kalau naik haji tuh. Tapi kalau umroh ada banyak, tergantung kelasnya mau Etihad, mau Emirates ya, ada banyak. Kemudian anak-anak aman selama perjalanan. Nah, ya, jadi selama perjalanannya aman. Kalau dulu ya, kalau Safira sudah pernah ya perjalanan dari Madinah ke Mekah, ya. Kak, zaman dulu anak-anak belum ada tol seperti sekarang itu, yang jalan lebar sudah ini, kemudian uh, apa gunungnya dibolongin jadi terowongan ditembus. Dulu enggak. Ya ketika ada gurun ya yang dilewati adalah pasir. Ya, ketika ada pegunungan ya ada apa terjal-terjalnya yang didaki gitu kan ya. Melewati pegunungan ya lewat pegunungan zaman dulu. Kendaraannya zaman Nabi apa? Ya keledai, onta, kuda, ya kan ada jalan kakinya kadang-kadang kalau nggak bisa dinaikin ontanya sama keledainya. Nah, berarti selama perjalanan kan harus aman. Sama juga sekarang juga harus aman. Misalnya zaman ibu kecil anak-anak dulu waktu televisi masih hitam putih itu ya, masih ada TVRI doang pada waktu itu. Itu anak-anak Irak dan Iran itu pernah berperang selama 8 tahun. Seingat Burumsi 8 tahun. Itu anak-anak ketika salah satu antara Irak dan Iran itu disuplai senjata oleh Rusia. Ya pada saat itu rudal baru ditemukan, peluru kendali baru ditemukan. Nah, ketika rudal itu diuji coba ya istilahnya ya dilepaskan, itu masih meleset-meleset anak-anak. Mau nyerang pesawatnya musuh, kena ke pesawatnya yang lain. Nah, takut ketika mau menyerang musuh malah yang kena pesawatnya jamaah haji. Nah, saat itu Indonesia tidak mengirimkan jamaah haji, ya karena tidak aman selama perjalanan. Karena Irak dan Iran itu dekat sama Saudi, ya sama Saudi Arabia. Posisinya ada di Timur Tengah juga, ya. Nah, termasuk juga ketika ada ancaman terorisme, ya. Jadi ada entah tahun berapa itu teroris lah ya mengancam akan mengebom Mekah lah, mau ngebom Mina, mau ngebom apa gitu kan ya. Nah, ketika ada ancaman-ancaman seperti itu namanya tidak istitoah, tidak dikatakan tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau zaman Nabi dulu ada, jadi orang mau naik haji dulu di ini sama orang kafir Quraisy masih. Makanya ada beberapa tahun Nabi orang-orang Madinah, ya, orang Islam Madinah tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Karena tidak aman. Ya, digangguin zaman dulu tuh. Kemudian anak-anak cukup bekalnya. Karena kalau haji itu tidak sehari 2 hari, ya. Kalau haji plus itu sekitar 28 hari atau 30 hari ya, anak. Tapi kalau reguler sekitar 40 hari. Ya, itu kan lama. Berarti kan butuh bekal kan. Emang sekarang sih sudah dikasih makanan sama pemerintah ya. Sudah dikoordinir makanannya. Nanti tinggal bayar apa namanya? Ketika pelunasan itu nambah 10 juta dari 25 juta dulu ya, nambah 10 juta. Nanti dibalikin 1.500 real. Nanti dikasih makanan sehari 2 kali di sana di Mekah. Tapi ada hari-hari yang tidak dikasih makanan. Nah itu dikasih duitnya, suruh jajan sendiri. Nah kalau nggak beli apa-apa, insya Allah cukup. Tetapi kalau buat beli macam-macam, misalnya saya nggak suka masakan orang lain, nah itu kan harus bawa bekal. Masa nggak mau makan di sana, ya kan? Begitu juga yang ditinggalkan, ya, yang ditinggalkan. Misalnya Burumzil naik haji sama suaminya Burumzil. Burumzil punya anak 2, ya. Maka ibu harus menyiapkan selama ibu naik haji. Ini buat makannya anak-anak, ini buat ongkos ke sekolahnya, ini buat jajannya, ini buat listrik di rumahnya Burumzil, ini buat gajinya pembantu. Pokoknya apa kebutuhannya itu harus disiapkan. Jangan sampai orang tuanya pergi naik haji, anaknya tidak makan, tidak sekolah gitu kan ya. Nah, itu termasuk bagian dari bekal. Nah,
Tadi Ibu sudah bilang, kalau oleh-oleh tidak termasuk bagian dari bekal. Jadi kalau kita sering bertanya, kamu kenapa kok belum haji? Misalnya kita lihat dia sudah mampu gitu kan ya. Dia jawabnya begini, saya mah kalau ongkos 25 juta ada, tapi buat oleh-olehnya, buat selamatannya saya kayak belum cukup deh. Oleh-oleh itu hukumnya sunnah karena hadiah. Sesuatu yang sunnah tidak boleh mengalahkan yang wajib. Ya, kalau ada ya kasih, kalau nggak ada ya udah kasih aja air zam-zam. Air zam-zam nggak usah beli gratis, bawa aja dari sana ya. Doain supaya lolos di bandara. Kasih kurma gitu aja ya. Gitu anak-anak ya. Jadi harus ada bekal. Ya, Bu, bagaimana kalau ada yang mau ngutangin? Ya, sekarang ada soalnya. Ya, ada bank yang nawar-nawarin mau nggak naik haji, bayar 5 juta aja. Nanti 20 jutanya mau dihutangin. Ya, kalau masih ngutang namanya belum mampu, ya. Bu, saya punya sebenarnya ini Bu sawah masih dijual. Masih mau dijual belum laku gitu. Kalau kalau begitu boleh dihutangin dulu. Nanti setelah sawahnya lunas apa namanya kejual bayarin. Ya, tapi jangan sampai naik haji tapi masih ngutang. Itu namanya belum mampu. Jangan maksain. Walaupun kepengen jangan maksain. Kenapa Nana? Karena kalau haji itu sifatnya undangan dari Allah. Ya, undangan dari Allah. Siapa-siapa yang diundang sama Allah, pasti sama Allah dicukupkan supaya dia bisa berangkat. Dulu, zaman Nabi Ibrahim, anak ketika syariat haji baru mulai disyariatkan ya, baru mau dimulai, Allah itu menyuruh Nabi Ibrahim naik ke gunung yang paling tinggi di Bakkah katanya, di Mekkah. Mekkah itu Bakkah di bahasa di Al-Qur'an disebutnya. Suruh naik, terus kata Allah seru Nabi Ibrahim supaya orang-orang pada melaksanakan ibadah haji. Nah, Nabi Ibrahim itu kan terkenal Hanifan. Hanifan itu orang yang lurus, asal disuruh nggak banyak cincong langsung aja dikerjain. Nah, kalau sekarang mungkin mikir ya, nah naik ke gunung nggak ada speakernya siapa yang mau dengerin gitu kan ya. Kalau Nabi Ibrahim nggak pakai nanya-nanya yang disuruh langsung aja dikerjain. Ya, di ayatnya dilanjutkan sama Allah, nanti akan datang dari seluruh penjuru bumi. Jadi Allah memberikan perintah, Allah juga yang nanggung resikonya, ya kan? Yang bertanggung jawab mendatangkan itu nanti Allah. Allah akan datangkan nanti akan berdatangan katanya Allah dari seluruh penjuru bumi. Beneran anak. Walaupun Nabi Ibrahim nyerunya di Mekah, yang datang untuk haji sekarang, bisa dilihat dari seluruh penjuru dunia datang. Ya Safira ya, ada Indonesia banyak, Malaysia banyak, ada orang Eropa, Amerika yang matanya sipit dari Cina, dari Jepang, yang hidungnya mancung, yang kulitnya merah, yang keriting, yang hitam, yang gode, ada semuanya. Karena Allah yang menanggung anak-anak. Ya, nah kata Allah mereka akan datang, ada yang jalan kaki. Nah, jalan kaki berarti dekat. Ada yang naik kendaraan, ya. Berarti ada kendaraan, ada yang naik kendaraan. Ada yang naik dengan unta yang kurus, kata Allah. Unta yang kurus ini ibaratnya apa? Berarti dia ekonominya pas-pasan. Kalau untanya gemuk berarti kan untanya orang kaya kan ya. Kata Allah, bahkan yang untanya kurus juga ada nanti. Jadi orang haji itu tidak harus nunggu kaya. Harus diniatin. Harus didoakan dari sekarang. Kalian itu mulai sekarang sudah harus berdoa, ya Allah undang saya untuk haji dan umroh sering-sering. Kenapa? Karena kalau sudah diundang sama Allah, pasti dicukupkan rezekinya supaya bisa datang ke sana. Ya, karena diundang sama Allah. Makanya disebut dengan duyufur rahman. Undangan yang maha rahman. Ya, jamaah haji itu disebut dengan duyufur rahman. Duyuf itu jamak dari doifun. Doifun artinya tamu. Duyufun berarti tamu-tamu. Ar-Rahman yang maha pengasih, maksudnya Allah. Ya. Nah, makanya ketika sudah sampai di sana, jamaah haji dan umroh itu harus memperbanyak talbiyah. Talbiyah yang labbaik Allahumma labbaik, yang gitu anak.
Itu kalau diartikan, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Karena kita dipanggil sama Allah, diundang ke sana. Ya, Bu, apa bukti bahwa diundang? Ya, banyak orang kaya yang kalau dia bayarkan 25 juta sebenarnya ada. Dan setelah dibayarkan 25 juta untuk haji, dia tidak bakal kelaparan. Tetapi dia tidak ada niat untuk haji, tidak tertarik. Yang difikirkan, oh rumah masih jelek, belum direnovasi gitu kan ya. Mobil udah tahun berapa, belum ganti gitu ya. Nah, kamu harus ingat anak-anak ya, sebagai muridnya Bu Rumzil ya, kalau mikir dunia itu tidak ada selesainya. Tidak ada selesainya. Rumah tuh tiap tahun berganti model. Trennya berubah-ubah. Mobil itu berganti tiap tahun, keluarannya tahun ini, keluar ini, tahun depannya keluar yang baru lagi. Kalau mau diikutin, tidak ada selesainya. Ya, termasuk HP, laptop segala macam, baju. Jangan jadi prioritas. Ya, jadi kalau udah gede kalian, kalau sudah punya sumber penghasilan sendiri, sudah berkeluarga ya, silahkan kalian pikirkan papan, sandang, pangan. Nah, kalau sudah selayaknya bisa hidup gitu ya, tidak harus mewah-mewah, langsung haji, prioritas nabung. Ya, itu anak-anak caranya. Karena kalau tidak seperti itu susah. Jangan bilang saya belum kaya, saya belum mampu. Kata Nabi, kalau orang dikasih kemampuan untuk haji, sebenarnya mampu dia, tapi dia tidak pergi haji, lalu dia meninggal, tinggal pilih dia mau disebut Majusi, Nasrani, atau Yahudi. Nah, 3 golongan ini anak-anak, ya, itu semuanya masuk neraka. Tidak ada yang masuk surga 3 golongan ini. Hati-hati ini. Ya. Jadi seandainya dia punya kemampuan tapi tidak berangkat, terus meninggal, ancamannya kata Nabi, pilih salah satu. Mau Majusi, Nasrani, atau Yahudi. Ya, 3-tiganya masuk neraka. Ya. Nah, itu. Kemudian anak-anak sehat jasmani dan rohaninya. Ya, sehat jasmani dan rohaninya. Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Kalau kita mau berangkat haji itu anak-anak sebelum berangkat itu diperiksa. Kalau yang punya penyakit agak berat dikasih gelang warnanya merah. Kalau yang lebih ringan warnanya kuning. Kalau yang ada penyakit tetapi tidak berat-berat banget warnanya hijau. Kalau yang sehat nggak digelangin, cuma dikasih gelang yang gantinya paspor itu. Ya, nah, dikasih gelang. Di setiap kloter itu sudah disiapkan dokter. Ada dokternya, laki 1, perempuan 1. Ada perawatnya, perawat 1, yang laki-laki 1, yang perempuan. Nah, itu yang mendampingi jamaah haji kalau dari Indonesia. Ada dokternya sudah. Nah, cuman kalau memang kamu itu nanti, na'udzubillah min dzalik ya, termasuk yang disarankan untuk tidak berangkat, jangan maksain anak. Ya. Kenapa? Lebih baik menunda, nunggu sembuh dulu. Kenapa Nana? Karena kalau udah berangkat, terus di sana sakit, nanti kalian akan, aduh gimana ya, ada di rumah sakit. Yang lain pergi ke masjid, kalian ada di rumah sakit. Gitu. Na'udzubillahimin dzalik. Tapi Mekah dan Madinah itu ajaib anak-anak. Ada yang berangkat dari Indonesia itu sakit sampai di sana sembuh, sembuh. Yang jalannya pertamanya pincang-pincang sampai di sana tegap. Ya, ada. Jadi harus banyak berdoa, harus banyak berdoa. Ada juga yang dari Indonesianya itu sembuh, ya, sampai di sana sakit. Makanya harus banyak berdoa. Tidak boleh ada sombong-sombong sedikit. Misalnya ngomongin orang, kan kalau di jamaah haji itu anak-anak ya, karena di sana kan panas ya, subuhnya aja 43 derajat itu, kayak apalagi siangnya 50-an. Nah, itu kan panas. Kepengennya minum yang dingin-dingin, jus dingin, apa dingin-dingin. Itu kan rawan batuk. Jadi banyak di masjid itu orang batuk-batuk. Misalnya ada yang berdetak dalam hatinya, ih batuk melulu orang itu. Ini orang yang dalam hatinya berbisik seperti ini, walaupun tidak diucapkan di mulut, nanti dia batuk.
Karena pada dasarnya tidak boleh ngomongin orang. Ya, mengeluhkan orang itu tidak boleh. Apalagi di Madinah dan di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, di tanah haram. Ya, yang sama Allah segala sesuatunya dibalas. Nah, itu anak-anak ya. Kalau rohani sudah Ibu bilang tadi, kalau gila dari Indonesia sudah nggak ada izin untuk berangkat. Kemudian punya pengetahuan tentang haji. Nah, sekarang kalian sudah Ibu ajarin nih manasik haji. Berarti kalian sudah memenuhi syarat nanti kalau udah selesai. Makanya dengerin, ya, belajar sungguh-sungguh. Tonton video-video yang berhubungan dengan haji. Ya, supaya apa? Supaya kalian memenuhi syarat. Jadi ketika kalian berdoa, ya Allah, undang saya untuk haji dan umroh, kata Allah, iya, 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 aku undang. Kamu sudah memenuhi syarat, kamu sudah pinter nih, materi hajinya udah bagus, dapat 100 kalau ulangan. Ya, dengerin, jangan ditinggal tidur ibunya. Ibunya ngomong, kamunya tidur. Ya, apalagi 8F ini. Ya, diterangin Google Meet yang ikut cuma 18 orang. 18 orang lainnya kemana itu? Mau baca buku. Nah, kemudian anak-anak, kalau perempuan ada mahromnya. Ada mahromnya. Nah, tujuan mahram ini adalah untuk menjamin keselamatannya dia, bukan menjamin sih, menjaga ya. Kalau menjamin mah itu Allah ya kan ya, urusan Allah. Untuk menjaga dia. Nah, siapakah mahram itu? Suami, ya, ayah, saudara laki-laki, kakak atau adik, ya kan? Anak laki-laki kalau udah punya anak, kakek kalau masih ada, om, om yang saudaranya suami, saudaranya siapa? Saudaranya ibu atau bapak, nah, itu termasuk mahram. Nah, makanya ibu bilang kalian itu berdoa dari sekarang, kalau ada daftar dari sekarang anak-anak, supaya jangan naik hajinya itu ketika sudah tua ya, suaminya sudah meninggal baru mau naik haji. Nanti kamu kesulitan mencari mahramnya. Bu memang wajib, iya. Ya, perempuan dalam Islam itu tidak boleh bersafar yang nginep tidak bersama mahramnya. Harus ada mahramnya. Ya. Ibu maksudnya bagaimana nih? Maksudnya bagaimana nih? Nih, contoh. Dulu ya, ini gambarannya zaman Nabi dulu. Dulu kalau orang berperjalanan misalnya tempat tinggalnya di Madinah, ya, mau haji ke Mekah, ya. Kalau tidak ada penanggung jawabnya atas keselamatan dia, seandainya di perjalanan terjadi apa-apa, siapa yang mau ngurusin? Ya. Dulu ya Nana, ketika mau ada perang, ada satu anak muda itu daftar ke Nabi. Nabi, aku mau ikut perang. Kata Nabi, kamu udah izin sama orang tua enggak? Gitu kan ya, karena masih muda nih. Kata Nabi, kata anak itu, kata pemuda itu bilang, udah Nabi, ibu saya mau naik haji. Loh, kalau ibu kamu mau naik haji, ini kebetulan pemuda ini tidak punya ayah sudah. Kalau kamu ibunya mau naik haji, kamu lebih pantas mengantarkan ibu kamu untuk haji, menjadi mahramnya. Tuh, bahkan kalau perang itu barang siapa yang tidak ikut perang itu kan tercela kalau zaman Nabi anak-anak. Yang tidak maju ke medan perang itu tercela. Tapi ketika ada yang butuh mahram itu lebih diutamakan sama Nabi. Malah disuruh nganterin ibunya. Kalau sekarang bagaimana, Bu? Sekarang ada KBIH namanya. Apa namanya? Kelompok Bimbingan Haji Indonesia. Biasanya ada namanya Al-Apa gitu. Nah, itu anak-anak mengumpulkan orang-orang yang mau naik haji di situ. Kemudian memberangkatkan satu pembimbing. Nah, satu pembimbing. Nah, dari negara sebenarnya sudah ada pembimbing juga. Nah, jadi Ibu kasih tahu dulu nih. Ya, orang kalau mau naik haji itu anak-anak itu dibagi per kloter. Kloter itu namanya kelompok terbang. Ya, satu kloter itu isinya 400 orang. Ya, 400 orang. Kurang lebih 400 orang. Ada ketua kloternya satu, ada pembimbing hajinya satu. Ya. Karena mungkin banyak orang yang mau menitipkan, kan tidak mungkin 300
berapa? 398 dibimbing sendirian oleh pembimbing haji. Iya kan? Atau dibimbing berdua oleh ketua kloter dan pembimbing haji, kan tidak mungkin. Nah, maka orang-orang yang berangkat sendirian, misalnya ada ibu-ibu sudah umur 50, berangkat sendirian, tidak ada mahramnya, itu ikut KBIH. Ya, KBIH itu anak-anak menarik uang dari yang ikut-ikut itu untuk memberangkatkan ustadz. Nah, diharapkan ustadz ini nanti menjadi penanggung jawab orang-orang yang berkelompok itu, yang ikut di KBIH itu. Nah, istilahnya tapi bukan membeli mahram. Ya, mahram itu tidak bisa dibeli. Zaman dulu sebelum ada KBIH ya, kalau ada orang mau naik haji zaman mbak-mbaknya Bu Rumzin itu, kalau ada yang mau naik haji, sementara dia sudah janda, tidak ada mahram, itu nikah dulu sama orang yang mau naik haji. Ya, tapi bukan nikah kontrak, nikah beneran. Bukan kalau habis haji terus cerai, enggak, nikah terus nikah gitu maksudnya. Ya, karena harus ada mahram. Kalau sekarang Bu, ada kertasnya Bu, ada surat mahram, bayar berapa juta? Tidak benar itu, karena mahram itu tujuannya adalah yang bertanggung jawab. Kertas mah nggak bisa bertanggung jawab. Yang bisa bertanggung jawab itu orang, ya, pembimbing. Ibu saya mau berangkat haji sendirian. Sudah saya titipkan ke tetangga. Tetangga kebetulan bawa istrinya dan anaknya. Dia sanggup untuk menjaga ibu saya. Silahkan, ya silahkan. Kalau kalau sanggup. Kenapa anak? Karena sampai di sana itu anak, itu tidak mungkin orang itu dibimbing terus menerus sama pembimbing. Pembimbing haji itu ya ada jadwalnya juga. Ada jadwalnya juga. Memang harus ada mahram. Nah, kamu nanti usahakan berangkat sama suaminya. Yang suami kalau berangkat sama istrinya, kalau masih punya duit 25 juta, tunggu. Minta surat penundaan aja, saya mau bareng suami. Jadi misalnya siapa nih ya, misalnya Frila sudah daftar haji, sudah dipanggil berangkat tahun ini, tapi suaminya belum ada duit, mengajukan surat ke Kemenak, saya karena mahram saya masih belum ada duit, mau nunggu suaminya misalnya. Atau Naufal punya duit 25 juta. Nah, tunggu istrinya, kasihan ya. Jangan jangan berangkat sendiri, nanti istrinya hajinya sama siapa. Ya. Ya, nabungnya kalau 25 juta duitnya, 12,5 juta taruh di tabungannya istri, 12,5 juta taruh di tabungannya kalian yang laki-laki. Jadi bisa berangkat hajinya bareng. Ya. Harus ada mahramnya, Bu. Iya. Ya. Karena di sana anak-anak walaupun terang benderang gitu kan, kemudian ramai ya, ada saja yang terjadi. Orang yang kesasar, walaupun bisa baca tulis, ada yang kesasar, walaupun bisa bahasa Arab juga ada yang kesasar, karena di sana daerah tanah haram, penuh kejutan. Ya. Tapi kalau ada suaminya atau ada mahramnya, insya Allah ada yang kesasar dicari, ya kan? Mau kemana-mana ditunggu, diantar, janjian di sini, ketemu di sini. Kalau nggak ketemu, diteleponin. Ada yang ngurus lah. Itu tujuannya, ya. Itu tujuannya. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Syarat wajib haji? Nikita ngerti? Ibu mau tanya. Cut Nasifa mengerti nggak apa yang Ibu terangkan? Jangan Ibu ngomong kamunya. Alhamdulillah. Yang penting ada yang mengerti ya. Sekarang Ibu lanjutkan ya. Syarat sah haji. Kalau syarat sah haji ini maksudnya supaya hajinya sah harus bagaimana? Ya, kalau yang tadi syarat wajib, siapa yang wajib? Yang wajib adalah yang memenuhi syarat-syarat yang Ibu sebutkan tadi. Nah, sekarang syarat sah haji. Yang pertama anak-anak itu dilakukan sesuai dengan batas-batas waktunya dan batas-batas tempatnya. Ya. Nah, jadi
manasik haji, haji itu ibadah yang sudah diatur. Kata Nabi, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku, dari Nabi Muhammad maksudnya, tata cara untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi ikutin Nabi. Ya, nah, ada batas waktu. Namanya itu mikot zamani, zaman. Ada waktu-waktunya. Ada mikot makani, makan, bukan makan ya. Makan itu artinya tempat. Ya. Ihramnya harus dari sini, waktunya segini. Nah, itu ditentukan. Nanti kita belajar. Kemudian wukuf harus di Arafah, waktunya dari segini sampai segini. Batasnya Arafah sampai di sini saja. Entar malam mabit di Musdalifah, Musdalifah ada di sini. Kemudian tanggal 10 ada di Mina, melontar ini ada. Itu harus ditaati. Supaya apa? Supaya hajinya sah. Yang kedua, harus berurutan. Jadi jangan ngacak. Ya, jangan suka-suka gitu kan ya. Saya mau ini dulu deh, mumpung Masjidil Haram lagi kosong, saya mau tawaf dulu gitu kan ya. Orang-orang lagi di Arafah tawaf gitu kan ya. Enggak boleh, mumpung sepi Bu, nanti supaya ini. Ya bukan sepi gimana, orang haji memang sudah harus ada di Arafah. Ya. Misalnya tanggal 10 melempar jumroh Aqobah saja. Penuh kan di Aqobah. Saya mau lemparnya di Ula aja. Tidak boleh. Di Ula, jumroh Ula tanggal 10 memang tidak dilempar. Di Mustafa tidak juga. Harus ikutin urutan-urutannya. Ya kan? Kemudian memenuhi syarat-syaratnya. Masing-masing item ibadah itu anak-anak, misalnya tawafnya, sa'inya, wukufnya, itu ada syaratnya dan itu harus dipenuhi. Ya, kenapa? Karena wukuf, sya'i, kemudian tawaf itu termasuk rukun haji. Nah, kalau tidak dipenuhi nanti rangkaian ibadah ini ada yang salah atau tidak dikerjakan, hajinya batal. Kalau batal ya udah, ulang lagi tahun depan kalau punya duit, ngantri lagi. Nah, makanya harus belajar supaya apa? Supaya hajinya sah. Ya. Kemudian anak-anak, tempat-tempatnya. Ya, kalau wukuf di Arafah, jangan pas di Arafah jalan-jalan bikin vlog, videoin bikin di shoot tempat ini sampai keluar Arafah. Aduh, batal wukufnya, batal juga hajinya. Ya. Atau misalnya ketika tawaf itu kan harusnya mengelilingi Ka'bah 7 kali. Karena sibuk bikin video, lupa dah dihitung. Sudahlah anggap aja ini, tidak boleh. Harus dihitung. Tidak bisa ini ya, tidak bisa sembarangan. Ya, sayang. Nah, itu supaya hajinya sah. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Masya Allah, Ciraya baru gabung. Ada yang mau bertanya, Nana? Ya. Enggak, alhamdulillah berarti sudah mengerti ya. Sekarang Ibu lanjutkan ke rukun haji, ya. Anak-anak, kalau dalam ibadah haji, rukun dan wajib itu dibedakan. Ya, rukun dan wajib itu dibedakan. Rukun itu kalau ditinggalkan atau mengerjakannya enggak benar, hajinya langsung batal. Makanya hati-hati. Rukun kalau ada yang tidak dikerjakan atau dikerjakan tapi salah, itu mengakibatkan hajinya batal. Kalau batal berarti kalau punya duit ngulang lagi karena tidak dianggap. Ya. Mardud hajinya. Hajinya mardud bukan mabrur. Ya. Haji mabrur itu anak-anak haji yang diterima. Kalau mardud haji yang tertolak. Nah, kemudian kalau wajib haji, nanti kita belajar yang mana yang wajib ya. Wajib haji itu kalau ada yang tidak dikerjakan ya, atau dikerjakan tapi ada salahnya, hajinya bisa sah tapi harus bayar dam. Ibu ulangi, kalau rukun ada yang tidak dikerjakan atau dikerjakan tapi salah, langsung hajinya batal. Tapi kalau wajib haji, ada yang tidak dikerjakan,
atau dikerjakan tapi salah, hajinya bisa sah asalkan bayar dam. Dam itu apa? Dam itu seperti denda gitu. Ya, nanti kita belajar. Ya, itu kalian harus ingat, jangan ketukar. Nah, sekarang apa saja yang rukun? Nih, yang penting-pentingnya. Yang pertama, ihram. Ihram itu anak-anak berasal dari kata haram. Haram artinya nggak boleh. Ya, jadi bukan haram yang dosa-dosa gitu, bukan. Ya. Kamu kalau di Arab, misalnya nawar-nawar gitu kan ya, ini berapa rial? 10 rial. 5 rial ya, haram itu bukan dosa bukan, haram itu artinya nggak boleh gitu. Kenapa niat disebut ihram dalam haji? Karena begitu orang berniat haji atau umroh, sudah ada hal-hal yang tidak dibolehkan. Nah, ya makanya niatnya haji atau umroh disebut dengan ihram. Kemudian wukuf. Wukuf itu sama dengan wakaf. Kalau kalian ngaji di Al-Quran itu kan ada tanda wakaf. Tanda wakaf itu maksudnya tanda berhenti kan? Sama. Wukuf juga artinya berhenti. Berhenti maksudnya berdiam. Berdiam di Arafah. Ya, harus di Arafah itu namanya wukuf. Kemudian tawaf. Tawaf itu yang mengelilingi Ka'bah 7 kali. Ya. Kemudian sa'i. Sa'i itu yang jalan-jalan antara Safa dan Marwah 7 kali juga. Dari Safa ke Marwah dihitung 1, dari Marwah ke Safa dihitung 1. Berarti berakhirnya nanti di Marwah. Kemudian tahallul. Yang kelima tahallul. Tahallul itu berasal dari kata halal. Halal artinya boleh. Jadi kalau ada nanti kalian haji atau umroh, orang bawa makanan, misalnya kurma atau snack-snack gitu, bilang halal. Itu maksudnya boleh, silahkan ngambil gitu. Halal. Orang Indonesia bilangnya halalan. Tahallul maksudnya apa? Yang tadi tidak boleh, yang tadi setelah ihram itu tidak diperbolehkan, sekarang sudah halal, sudah diperbolehkan. Biasanya ditandai dengan menggunting rambut. Ya, afdolnya mah dicukur kalau laki-laki, kalau perempuan digunting. Dan yang terakhir adalah tertib. Tertib maksudnya berurutan. Ya. Nah, 6 ini anak-anak harus dijaga. Kenapa ini rukun? Kalau satu aja tidak benar atau malah tidak dikerjakan, langsung batal. Ya. Orang berhaji itu tidak semuanya mabrur. Pulang ke Indonesia memang dipanggil Pak Haji, Bu Haji, ya nggak ada yang tahu. Tetapi pada dasarnya ketika orang itu haji atau umroh, kemudian dia bilang labbaik Allahumma labbaik gitu kan, labbaik la syarika, itu ada malaikat yang menjawab, anak. Menjawab apa? Ya kamu diundang, ya kamu diundang. Tapi ada juga enggak, kamu enggak diundang, kamu tertolak maksudnya, kamu tidak tertolak. Nah, misalnya apa? Misalnya bekal yang dibawa, yang dibawa ke sana itu berasal dari harta haram, ongkosnya dari harta haram, itu tertolak itu haji. Atau terlalu banyak maksiat, atau dia tidak taubat, atau niatnya tidak ikhlas karena Allah. Ya. Misalnya hajinya karena malu kalau tidak haji. Misalnya hajinya litijaro, mau jualan di sana atau mau beli barang mau dijual di Indonesia. Tuh artinya tidak ini kan, tidak lillahi ta'ala kan, bukan untuk beribadah. Atau misalnya haji pengen tahu doang, pengen jalan-jalan doang. Nah, itu tertolak. Hajinya disebut dengan mardud, tidak diterima. Nah, pulang ke Indonesia, Bu, kelihatan tandanya dari mana? Kelihatan tandanya setelah melaksanakan ibadah haji atau umroh itu, dia terpelihara apa enggak dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ya. Kenapa? Karena kalau haji yang mabrur sama Allah itu dibalas surga. Dikasih janjian surga. Berarti kalau hajinya mabrur, dia akan melaksanakan perilaku-perilaku orang yang menjadi ciri-cirinya penghuni surga. Kalau pulang dari Indonesia masih A, B, C yang maksiat-maksiat, sudah maksiat kagak tobat-tobat, gitu kan ya. Nah, ini kemungkinan besar mardud. Makanya kalau orang pulang dari haji, umroh, semoga
doanya itu semoga menjadi haji yang mabrur gitu kan ya. Harus berdoa dan dijaga supaya apa? Supaya mabrur. Karena ada yang bertahannya cuman 1 tahun, bertahan 2 tahun. Ya, misalnya terkontaminasi riya. Ya, hati-hati kalau kalian itu sudah haji atau umroh, jangan sampai jatuh pada riya. Riya itu apa? Memperlihatkan ke orang. Nanti disisipkan di dalam hati kamu sama setan itu niat supaya dipuji orang. Kalau sudah ada riaknya nanti, gugur pahalanya. Nah, makanya kalau foto boleh foto, tapi harus disimpan untuk dokumentasi pribadi. Karena kalau sudah diupload, khawatir. Khawatir apa? Khawatir jadi ria. Sampai di sini ada yang mau bertanya, anak-anak? Ya, kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu menerangkannya sampai di sini dulu. Minggu depan Ibu baru rinci tentang rukun hajinya, ya. Seperti biasa, sebelum Ibu tutup, kita foto-foto dulu ya. Foto-foto dulu. Nah, nanti anak-anak, kalau yang Ibu sebutkan namanya, kemudian Ibu bilang, iya boleh live, itu baru boleh live ya. Kalau Ibu baru sebutin nama doang, belum bilang boleh live, jangan pergi dulu. Karena di layarnya Bu Rumsil nanti urutannya berubah. Ya, Ibu minta tolong. Ini kok tidak bertambah ya? Masih 19 orang, nggak apa-apa deh. Ya, yuk, ayo. Oh ya, Ibu tutup dulu ya, tapi jangan live ya. Ibu tutup sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ingat berdoa semoga oleh Allah diberikan kemampuan untuk haji dan umroh berkali-kali. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan. Terima kasih Bu. Yuk sama-sama ininya. Kameranya on dulu semuanya. Kameranya di-onin dulu semuanya. Kita siap-siap foto, yuk. Yuk buruan. Tinggal 2 menit lagi. Yuk, yang sudah siap, kameranya di-onin. Safira kurang ke atas. Mukanya kelihatan separuh. Ya. Safira dulu, hajinya kelas berapa Safira? Kelas 5-an. Kelas 5, masih kecil, tapi masih ingat ya? Lupa-lupa dikit. Nah, kamu masih harus ya, karena pada waktu itu kamu belum balik kan? Masih wajib kamu masih. Ayo, Isma kurang ke atas Isma. Ya, ayo yang sudah siap, ayo. Nikita kurang, Isma kurang ke samping. Oke. Ini Nabila Dwi kurang ke atas, mukanya separuh. Oke. Cut Nasifa juga kurang ke atas. Yo, ya tahan ya. Ya tahan dulu senyum semuanya. 1, 2, 3. Ibu sebutkan ya. Nikita, Naufal, Safira, Nabila Dwi, Alisa, Vista, Tata, Isma sama Cut Nasifa boleh left. Terima kasih Bu. Yuk sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kloter kedua. Kameranya di-onin. Ayo. Mana lagi? Kok cuma Energia doang ini? Ayo kameranya di-onin. Ya udah dah. Ayo. Mana lagi? Masya Allah. Ada yang baru gabung. Andra, ayo mana lagi? Sufi, Aldan, ayo mana? Ayo buruan. Ya udah deh, berempat aja deh. Gak apa-apa, yuk berempat ya. Ditahan ya. Ayo Andra udah siap? Ya senyum ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke anak-anak, makasih banyak ya. Assalamualaikum. Oh, ulang ya, ada Funa ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.